Selamat pagi semuanya, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik Instruction Level Parallelism and Superscalar Processor. Nah, di sini kita harus mengetahui yaitu bagaimana prosesor itu bekerja di dalam berbagai step ya, yang telah dibahas di dalam pipelining ya. Ada beberapa stage yang ada di pipelining, bisa 4 stage atau bisa lebih dari 4 stage. Nah, kemudian di sini tentunya semua stage-stage pipelining itu bekerja di dalam microchip ya, atau disebut sebagai micro operation. Nah, yang pertama untuk micro operation itu sendiri, a computer executes a program. Nah, ini jelas, ini yang dilakukan oleh sebuah komputer. Nah, di dalam mengeksekusi program, ya, tentu hal pertama kali yang dilakukan adalah memanggil instruksi yang akan dieksekusi, ya, fetch. Kemudian dilakukan decode, kemudian execute, ya. Nah, di sini each cycle has a number of steps, ya. Jadi ada ketika sudah membentuk nanti pipelining ya, sudah membentuk pipelining, jadi dia nanti akan memiliki sejumlah step yang bisa diselesaikan dalam satu cycle ya. Dalam satu cycle terdiri dari beberapa step. Misalkan kita mempunyai pipelining 5 step, maka kelima step ini bisa bekerja melakukan proses dalam satu waktu ya, dalam satu cycle. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat pada gambar ini bahwa sebenarnya di dalam setiap cycle untuk instruction cycle ya, misalkan fetch, saya tandai dulu. Misalkan fetch cycle ya, kemudian ada di sini indirect. Misalkan indirect ini kita buat sebagai decode cycle, kemudian ada execute, kemudian jika ada branch atau interruption ya, bisa dibuat ke dalam step juga ya, atau stage. Nah, di sini untuk fetch cycle sendiri juga memiliki beberapa stage-stage kecil ya. Artinya di sini setiap stage-stage ini, baik itu fetch, kemudian decode, execute, mereka masih memiliki stage-stage masing-masing yang di dalamnya. Kemungkinan ini berkisar 16 stage secara keseluruhan ya. Namun dibuat ke dalam gambaran umumnya disebut sebagai fetch. Misalnya untuk fetch, dia nanti memerlukan program counter ya, kemudian memerlukan memory buffer register misalkan, kemudian memerlukan misalkan di decode stage dia memerlukan instruction register dan lain sebagainya. Di execute juga memerlukan ALU misalnya. Jadi mereka masih dibagi-bagi ke dalam beberapa tahapan lagi ya. Nah, ini misalnya untuk fetch seperti yang kita bahas barusan, bahwa di fetch cycle memerlukan yang namanya memory address register ya, dimana nanti memory address register ini adalah tempat dari alamat yang akan dieksekusi ya. Jadi nanti akan langsung terkoneksi ke dalam bus, terutama address bus, karena address bus yang akan membawa alamat ya ke memori atau ke RAM ya. Nah, kemudian di sini ada MBR ya, memory buffer register. Ini akan terkoneksi ke data bus. Nah, kenapa ke data bus? Karena nanti memory buffer register ini adalah tempat data setelah memori menempatkan data yang diminta ya, sesuai dengan addressnya.
ke data bus. Kemudian ini holds data to write or less data read, ya. Kemudian di sini ada unit program counter juga untuk melakukan pemanggilan data kepada next instruction, ya. Dengan peningkatan incremental satu demi satu instruction, ya, secara berurutan. Kemudian ada instruction register, ya, yang nantinya akan holds last instruction fetch. Jadi setelah instruction dipanggil, di fetch dari main memory, ya, kemudian akan langsung dimasukkan ke dalam instruction register, ya, kemudian akan di decode nantinya. Nah, jadi ini adalah urutan dari fetch cycle, ya. Pertama address of next instruction, ini sudah beberapa kali kita bahas, ya. Program kantor pertama kali menginisiasi, kemudian ada memory address register, ya. Jadi program kantor akan menempatkan ke MAR, ya, memory address register, address yang akan dipanggil tersebut, ya. Kemudian memory address register akan bertanggung jawab untuk menempatkan alamat tersebut ke address bus agar nanti bisa dibaca oleh control unit, ya, kemana dia akan atau kemana alamat tersebut akan dikirim, ya, atau ke slot memori yang mana, ke address memori yang mana. Kemudian result, ya, data from memory, ya. Jadi resultnya berupa data, ya, dari memori sesuai dengan alamat, ya. Kemudian data ini akan dikirim melalui data bus. Ya, misalkan ini CPU-nya untuk recall lagi, ya. Kemudian ini memori, ya. Di sini program kantor, ya, program kantor fetch data. Ini adalah bus, ya, sistem bus. Fetch data melalui yang namanya tadi address bus, ya. Jadi kita memakai address bus, kemudian control unit akan read command dari program kantor ini dan melihat di memori ini di mana address tersebut berada. Kemudian setelah itu data yang dari memori akan langsung dikirim kembali ke dalam instruction register, ya, melalui data bus, ya. Kemudian setelah itu akan otomatis program counter ini akan meningkat ke instruksi berikutnya, ya, increment by 1. Kemudian data atau instruction, ya, move from MBR to instruction register. Nah, jadi pertama kali data dari main memory, ya, data dari main memory memasuki buffer terlebih dahulu, MBR. Nah, kemudian setelah ke MBR maka di copy ke dalam instruction register. Jadi tidak langsung sebenarnya ke dalam instruction register, tetapi melalui MBR dulu. Sama seperti halnya ini, program kantor sebenarnya tidak langsung menuju address yang dituju, tetapi program kantor akan mengcopy alamat ke memory address register, ya. Jadi sama halnya dengan ini, setiap unit ini memiliki buffer masing-masing. Program kantor memiliki buffer yaitu memory address register, sedangkan instruction register memiliki buffer, memory buffer register. Nah, kemudian MBR is now free for further data fetches. Artinya ketika nanti dari program counter memanggil data berikutnya, maka MBR nanti sudah bisa ditempati oleh data yang dipanggil tersebut, ya. Jadi tidak langsung menuju instruction register, tapi ada buffernya.
atau disebut sebagai, bisa kita bilang sebagai queue ya. Jadi antrian akan diantri di dalam buffer-buffer ini ya. Nah, ini sebagai contohnya ya, bisa dilihat di sini per clock cycle-nya yang terjadi. Program counter menuju memory address register, kemudian data dari memori menuju memory buffer register ya, sebelum memasuki instruction register. Kemudian program counter akan increase ya by 1. Di sini nanti perlu adanya incrementer ya, incrementer di dalam sirkuit program counter ini. Jadi akan otomatis langsung tambah satu sampai instruksinya habis. Kecuali kalau nanti ada branch ya, branch prediction, kalau dia sesuai maka program counter akan menuju alamat yang ditentukan melalui branch tersebut ya. Atau misalkan kalau ada interrupt ya. Tetapi data yang ada di yang di fetch akan di save terlebih dahulu. Context switching namanya nanti. Itu akan di save. Kemudian dari memory buffer register akan menuju instruction register untuk clock cycle yang ketiga. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam clock cycle yang kedua ada dua operasi yang berjalan secara simultaneously ya. Ada dari memori ke MBR, kemudian program counter langsung increment by 1. Atau bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi di sini program counter increment by 1 dan juga MBR, data dari MBR menuju instruction register dalam clock cycle yang sama. Nah, ada beberapa aturan di dalam clock cycle atau penggrupan clock cycle ya. Yang pertama ini ya, program counter must precede ya. Jadi harus program counter harus ini mengirimkan data kepada memory address register terlebih dahulu, baru kemudian memori mengirimkan data ke memory buffer register. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, read dan write ini ya, must not read write same register at the same time. Jadi akan diusahakan ya, atau bukan diusahakan tapi harus ya, harusnya itu register ini digunakan oleh read saja dalam satu waktu atau write saja dalam satu waktu ya. Jadi tidak boleh bersamaan. Kemudian ini tidak boleh di dalam atau mempunyai cycle yang sama ya. Jadi harus di cycle yang berbeda ya. Seperti yang kita lihat di contoh sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada program counter ini involves addition ya. Karena di sini sudah menggunakan adder atau incrementer by 1 secara otomatis dengan menggunakan ALU ya, atau kemungkinan memerlukan additional micro operation ya. Misalkan membuat incrementer di dalam di dalam sirkuit dari program counter tersebut. Nah, ini untuk yang indirect cycle ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memory address register menerima menerima data dari instruction register address ya,
ya, menerima address dari instruction register address, ya. Kemudian di sini MBR atau buffer register dari memori atau RAM. Kemudian di sini dari MBR, ya, address bisa memasuki instruction register address, ya. Jadi di sini MBR ini tidak hanya berupa data, tetapi bisa merupakan address, ya. Nah, bagaimana jika terjadi yang namanya interupsi, ya? Nah, untuk misalkan clock cycle yang pertama, ya, kita menerima data dari program counter atau MBR menerima data dari program counter, ya, alamat, ya. Kemudian ketika ada interupsi, maka proses akan di stop, ya, sementara akan terjadi context switching, di mana pada saat context switching semua identitas dari data yang sedang dalam proses akan di save, baik itu address-nya atau ID-nya dan lain sebagainya. Kenapa harus di save? Agar nanti bisa dilanjutkan kembali, jadi tidak memanggil ulang lagi, ya. Jadi tinggal melanjutkan lagi. Kemudian program counter setelah dapat interupsinya tadi, alamat interupsinya, maka program counter akan menuju interruption service routine, ya, untuk memperoleh address dari interupsi tersebut, ya. Kemudian akan di fetch dari interruption service routine. Nah, kemudian setelah interupsi selesai dikerjakan, maka program counter atau proses yang tadinya yang ditunda maka akan dilanjutkan kembali. Kemudian di sini memory buffer register, ya, akan menuju RAM lagi untuk mengambil data, ya, mengambil data dari RAM. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat, ya, saving context is done by interrupt handler routine, not micro operation. Jadi sudah ada nanti yang menghandle interupsi, bukan micro operation, ya, tapi ada yang namanya interrupt handler routine, ya. Nah, kemudian di execute cycle, ya, different for each instruction, ya. Jadi di sini di dalam execute cycle untuk superscalar, ya, dia memiliki nanti lebih dari satu siklus in execute, ya. Jadi bisa 2 atau 3 dan tergantung spesifikasi dari hardware-nya. Kemudian sebagai contoh di sini add R1, ya, X, artinya add contents of location X to register 1 result in R1, ya. Jadi X, ya, konten yang di lokasi X ini kan berupa alamat dari memori, ya. Misalkan ini adalah X, misalkan di sini ada integer atau data, ya. Kemudian data yang ada di X ini akan di-add ke R1, X plus R1, kemudian hasilnya akan di-save ke register 1. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Ada 3 clock cycle, ya. First clock cycle itu instruction register address menuju memory address register. Kemudian di clock cycle yang kedua ada di sini
memori, ya, artinya data setelah address, maka pada address tersebut diperoleh data, ya, maka data akan dikirimkan dari memori ke MBR, ya, kemudian dilakukanlah operation di dalam arithmetic logic unit untuk clock cycle yang ketiga. Nah, kemudian setelah ini selesai dieksekusi, maka hasilnya akan disetor kepada register 1, dan mungkin nanti di clock cycle yang keempat jika ada lagi instruction yang berbeda, mungkin data yang ada di register 1 ini akan digunakan kembali, kemudian di store ke main memory. Nah, jika terjadi pada saat execution terjadi yang namanya branch, ya, ketika branch prediction itu sesuai, maka akan langsung melakukan jump ke alamat tersebut, kemudian akan di save konteksnya, misalnya addressnya akan di save yang sedang berlangsung, ya, kemudian jump ke alamat yang telah ditentukan, ya. Nah, ini sudah beberapa kali juga dijelaskan, ya. Ada 3 clock cycle juga, ya. First clock cycle bisa memiliki 2 proses, ya. Ada clock cycle yang kedua juga memiliki 2 proses yang barengan terjadi. Kemudian clock cycle 3 langsung melakukan incrementer terhadap alamat berikutnya atau instruction berikutnya. Nah, untuk instruction cycle sendiri, ini kan each phase decomposed into sequence of elementary microoperation. Jadi di sini setiap urutan-urutan yang ada dalam instruction cycle itu akan dibagi ke dalam microoperation, ya, yaitu fetch, kemudian execute cycle, kemudian ada store cycle misalkan, atau write back cycle dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalkan kita menggunakan 2 bit register, ya, 2 bit register nanti berarti ada 4 kombinasi atau ada 4 register, ya, karena 2 bit register berarti ada 4 register, ya, ada untuk fetch, kemudian di sini indirect, execute, kemudian interrupt. Mereka memiliki kombinasi dari 2 bit, ya, 00, 01, 10, 11. Nah, kita memasuki superscalar sekarang. Nah, untuk superscalar sendiri dia juga masih menerapkan sistem pipelining, ya, terdiri dari beberapa stage. Namun untuk superscalar dia mampu menjalankan eksekusi program atau eksekusi instruksi, ya, secara paralel, ya. Misalkan 2 instruksi sekaligus akan diproses di dalam, misalkan di dalam fetch stage, kemudian decode stage, kemudian execution stage dan lain sebagainya. Jadi dia bisa secara paralel tergantung dari desain hardware-nya, ya. Kalau misalkan dia didesain bisa melakukan paralel sebanyak 2 instruction atau 3 instruction, maka 3 instruction, ya, bisa langsung memasuki fetch stage, kemudian decode stage, dan stage-stage yang lain, ya. Kemudian di sini juga untuk superscalar, ya. Jadi dia sudah memiliki yang namanya integer register file dan floating point register file. Ini sudah memiliki alokasi yang berbeda di dalam memori, ya, di dalam memori yang bisa nanti dilakukan sebagai pipelining, ya, untuk setiap
unit integer register file dan juga floating point register file. Nah, bagaimana dengan super pipeline ya? Jadi super pipeline ini di sini yang pertama ini pipeline stage need less than half of clock cycle ya. Jadi di sini untuk setiap stage ya memiliki, kalau untuk pipeline biasa memiliki satu clock cycle untuk setiap stage. Nah, di dalam pipeline dia memiliki half atau setengah dari clock cycle untuk per stage-nya. Jadi akan lebih cepat dari pipeline. Namun untuk super scalar ya, super scalar masih lebih cepat ya dibanding dengan super pipeline. Nanti akan saya jelaskan lebih sederhananya bagaimana perbedaan antara pipeline, kemudian super pipeline dan juga super scalar. Nah, di sini bisa kita lihat gambarannya. Di sini ada instruction fetch, decode, kemudian execute, kemudian write ya. Misalkan kita menggunakan 4 stage ya. Nah, di sini untuk yang pertama untuk base machine ya. Misalkan ini adalah pipeline ya, menggunakan pipeline. Jadi di sini dia sudah memiliki clock cycle yang pertama ya, misalkan fetch ya. Kemudian setelah fetch untuk instruction yang pertama baru melakukan decode untuk instruction yang pertama. Nah, kemudian di clock cycle yang kedua ini telah bisa memasuki yang namanya fetch lagi ya untuk instruction yang kedua. Fetch instruction yang kedua. Kemudian yang pertama memasuki execution cycle. Kemudian di sini fetch instruction yang kedua memasuki decode. Kemudian memasuki write di sini ya. Untuk yang pertama, kemudian yang kedua execute ya. Nah, di sini tadi ketinggalan ya. Jadi di clock cycle yang ketiga sudah bisa memiliki atau merunning 3 stage secara bersamaan. Kemudian di clock cycle yang keempat merunning keempat stage ini sudah bisa berjalan atau memproses program ya, memproses program untuk fetch cycle ya, fetch cycle, kemudian decode cycle di sini untuk instruksi yang ketiga, kemudian execution cycle untuk yang kedua, kemudian write untuk yang pertama. Jadi sudah melakukan kegiatan atau proses dalam clock cycle yang sama ya. Ketiga stage ini bisa melakukan proses atau eksekusi terhadap instruksi yang berbeda. Kemudian yang pertama ini selesai, clear ya, di write ke register atau main memory. Kemudian diikuti dengan instruction yang kedua, kemudian yang ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu untuk base machine yang menggunakan pipeline ya. Misalkan ini tanpa adanya dependensi data ya atau hazard. Nah, sedangkan di super pipeline ya, kita sudah melihat tadi bahwa super pipeline ini memerlukan satu stage itu dikerjakan dengan setengah clock cycle ya. Nah, untuk yang pertama kenapa di sini satu clock cycle untuk per stage ya, biasanya untuk first instruction itu menggunakan clock cycle ya, clock cycle yang atau satu clock cycle. Kemudian untuk yang kedua, nah di sini sudah berlaku yang namanya super pipeline, yang mana yang kedua ini akan membutuhkan waktu setengah ya clock cycle. Kemudian fetch yang kedua, kemudian decode itu sudah
setengah dari clock cycle. Nah, kemudian di dalam superscalar ya, yang kita lihat tadi bahwa dapat mengeksekusi data secara paralel ya. Jadi langsung dua, ini yang pertama, instruksi yang pertama, kemudian yang kedua ya. Jadi ada dua instruction secara paralel atau simultaneously dieksekusi dalam clock cycle yang sama ya. Artinya nanti di sini dia memiliki stage phase ya, dua stage phase, kemudian memiliki dua decoder, kemudian memiliki dua eksekutor ya, kemudian write back juga dua hardware-nya ya, kemudian masuk 3 4, kemudian masuk 5 6 ya. Ya seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan setiap proses ini atau setiap jenis dari pipeline, super pipeline, kemudian superscalar, yang lebih cepat adalah superscalar. Kemudian pipeline atau super pipeline, kemudian diikuti dengan pipeline. Nah, limitation dari instruction level parallelism ya. Di sini compiler based optimization ya. Jadi compiler memang benar-benar harus dioptimasi di sini untuk melakukan eksekusi ya. Kemudian terdiri dari hardware-nya juga, teknik hardware-nya gimana, apakah dia memiliki super pipeline atau superscalar. Ini kan tentu memiliki hardware yang berbeda pula ya. Kalau dia super pipeline ya, misalkan seperti ini. Misalkan untuk untuk pipeline ya, misalkan analoginya adalah jika satu orang bekerja di dalam restoran ya, dia membutuhkan 20 menit untuk melakukan misalkan memasak memasak nasi goreng ya, kemudian membuat minum ya. Jadi misalkan nasi goreng 10 menit, setelah nasi goreng maka mengerjakan atau membuat minuman 10 menit. Untuk pipeline dia ini mengerjakannya sendiri ya. Kemudian kalau dia super pipeline, artinya misalnya orang ini akan di-upgrade. Kalau dia pipeline tadi, dia memiliki misalkan 2 tangan yang mengerjakan satu demi satu ya. Kemudian kalau dia super pipeline, misalkan orangnya ini ditambah tangannya menjadi 4 ya, menjadi 4 tangannya. Artinya nanti ini bisa dilakukan 10 menit saja. Artinya 5 menit untuk memasak nasi goreng, 5 menit untuk membuatkan minuman ya. Karena apa? Super pipeline tadi menggunakan atau memerlukan setengah clock cycle dari pipeline ya. Kemudian untuk superscalar ya, superscalar orangnya ini yang akan ditambahkan atau pekerjanya ditambahkan menjadi 2 orang misalkan ya. Menjadi 2 orang ya. Nah, artinya ini memiliki 2 tangan, ini juga memiliki 2 tangan ya. Kalau dia super pipeline tadi, super pipeline dia tetap 1 orang ya, tapi dia mempunyai 4 tangan ya. Kalau dia superscalar ya, superscalar memiliki atau orangnya yang di-upgrade atau hardware-nya, ini orang ini misalkan hardware-nya hardware-nya akan di upgrade menjadi 2 orang, namun
ditambahkan tangannya 4 ya, satu orang menjadi 4. Nah, tentu untuk super scalar akan lebih cepat ya. Kalau ini 10, ini 4 orang bisa menyelesaikan lebih cepat dari 10 menit ya, misalkan 5 menit. Nah, ini juga semua bergantung kepada dependensi yang terjadi terhadap instruksi-instruksi yang ada di dalam program ya. Misalkan ada true data dependency. True data dependency ini disebut sebagai read after write ya. Kemudian ada procedural dependency ya. Procedural ini branch dependency juga sama ya. Kemudian ada resource conflict ya. Ini resource ini juga merupakan dependensi menggunakan resource yang sama ya dalam satu waktu ya. Kemudian output dependensi juga ya berpengaruh. Kemudian anti dependensi, ini semua kemarin sudah dibahas, bisa dilihat ke video sebelumnya. Nah, ini juga sudah kita lihat ya, read after read ya. Kemudian raw ini juga sudah, ini juga sudah bisa kalian lihat ya, di video minggu lalu. Nah, ini juga true data dependency. Kalau kalian lihat ini, saya rasa kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan true data dependency ya. Misalkan add R1 R2 yang artinya adalah ini R1 plus R2 akan di save ke register yang pertama. Kemudian move R3 ya, R1 artinya data yang ada dalam R1 akan di move ke dalam R3 ya. Dalam R3 di sini artinya ini merupakan dependensi ya, R1, dimana ini harus selesai dulu dikerjakan baru mengikuti instruction yang kedua ya. Kalau ini belum selesai di dalam beberapa stage itu, maka ini akan cara menanggulanginya menggunakan stall ya, atau forwarding ya. Kemarin juga saya sudah jelaskan, bisa dilihat. Nah, di sini can fetch and decode second instruction in parallel with first. Artinya kalau kita menggunakan parallelism atau super scalar, ini bisa di fetch keduanya ini sekaligus ya. Namun karena ada data dependency, artinya akan tetap terjadi stall di dalam instruction yang kedua ini. Nanti mudah-mudahan ada di slide berikutnya ya. Kemudian cannot execute second instruction until first is finished ya, sudah jelas. Nah, untuk procedural dependency ya, atau branch dependency juga akan mempengaruhi super scalar ya, karena tetap harus menyelesaikan instruksi yang pertama ya. Ketika ada branch prediction yang memerlukan data pada instruksi yang pertama ya. Jadi adanya ketergantungan ini akan membuat yang namanya hazard di dalam proses execution cycle atau instruction cycle. Nah, ini juga untuk resource conflict ya, resource two or more instructions requiring access to the same resource at the same time ya. Ini tidak bisa terjadi dalam super scalar. Nah, caranya melakukan duplicate terhadap resource. Misalkan untuk execution stage ya, memiliki arithmetic logic unit misalkan 2 atau 3 ya, ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, ini kita lihat effect of dependency yang terjadi.
Misalkan ini adalah jika tidak ada dependensi, maka untuk superscalar atau parallelism bisa dikerjakan misalkan untuk ini bisa melakukan dua instruction sekaligus ya. Maka ini bisa selesai tanpa adanya dependensi ya. Nah, jika terjadi data dependensi ya, maka di sini instruksi yang kedua harus mengalami yang namanya stall ya, atau ada forwarding yang sudah saya jelaskan juga ini ya. Jadi tidak akan selesai secara bersamaan ya, tetapi harus mengalami stall terlebih dahulu untuk menyelesaikan ini ya, instruksi yang pertama. Kemudian setelah instruksi yang pertama selesai, kemudian instruksi yang kedua akan dieksekusi ya. Artinya nanti data diperlukan di dalam execution cycle, data yang terbaru dari first instruction. Nah, kemudian jika terjadi branch di sini ya, adanya branch atau jump ya, jadi kedua instruction ini akan bisa memasuki execution cycle ya, kemudian memasuki write cycle ya. Di sini kita melakukan write. Nah, kemudian jika ada jump ya, jadi pada saat di write stage ini ya, artinya nanti dia juga sudah bisa melakukan fetch terhadap branch tadi ya. Artinya program kantor akan langsung mengeksekusi atau memanggil data yang ada pada alamat dari branch tadi ya. Jadi tidak melakukannya di dalam clock cycle yang pertama, namun di clock cycle yang ke 34 ya, 34. Begitu juga dengan adanya procedural dependency, kemudian ada di sini resource conflict ya, konflik terhadap resource, maka tetap seperti data dependency juga ya, karena pada umumnya ini adalah sama. Jadi dia memerlukan yang namanya stall di dalam execution stage ya. Tidak bisa melakukan execution stage pada resource conflict antara first instruction dan second instruction. Nah, untuk instruction issues policy ya, di sini untuk mengatasi yang namanya dependensi tadi, jadi bisa dilakukan di sini mengurutkan instruksi pada saat fetch cycle ya. Jadi kalau ada data dependensi, maka akan dilihat yang mana seharusnya yang akan dieksekusi yang pertama kali ya. Bisa di reorder lagi urutan dari instruction tersebut. Kemudian pada execute stage juga bisa ya, apakah dilakukan forwarding ya. Cara melakukan forwarding harus sesuai juga ya urutannya, jadi tidak boleh nanti dari stage yang keempat di forward ke stage yang kedua. Nah, ini nggak bisa kan kita menuju waktu yang sudah lewat ya. Jadi tetap harus ada nanti aturan di dalam execution stage kalau dilakukan order instruction. Kemudian di sini
order in which instruction change register and memory ini juga perlu ya. Ada nanti renaming register ya, bisa kita bahas nanti sebentar. Nah, untuk in order issue ya, di sini dikatakan bahwa not very efficient, nanti kita akan lihat ya. Kemudian may fetch more than one instruction ya. Jadi bisa melakukan fetch data terhadap 2 instruction sekaligus atau 3 sekaligus ya. Namun ini tetap akan memiliki stall ya, atau stall jika diperlukan apabila nanti adanya data dependency ya, karena nanti ini memerlukan yang namanya buffer. Misalkan ini fetch cycle, kemudian ada decode cycle, nah kemudian memasuki buffer ya, kemudian execution cycle. Nah di buffer ini bisa nanti ini di fetch, decode bisa memasuki buffer misalkan 2 instruksi yang pertama, instruksi yang kedua. Namun nanti di in order issue ini dia menerapkan yang namanya algoritma first in first out. Jadi ketika instruksi yang pertama memasuki buffer ini lebih awal, maka dia harus dieksekusi terlebih dahulu, kemudian masuk instruction yang kedua. Jadi ini akan tidak efisien. Karena apa? Misalkan instruksi yang pertama ini memerlukan waktu yang lebih lama ya, sementara instruksi yang kedua hanya sebentar saja ya, tetap instruksi yang pertama ini akan dieksekusi di awal, misalkan saat 10 menit ya. Setelah 10 menit maka instruksi yang kedua bisa dieksekusi, misalkan instruksi yang kedua hanya memerlukan 2 menit saja. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan dalam 2 menit, namun karena ini adalah in order issue ya, atau menerapkan first in first out ya, jadi instruksi yang pertama harus diselesaikan terlebih dahulu ya, maka disebut di sini sebagai not very efficient di dalam instruction cycle. Nah, di sini ada output dependency ya, bisa kita lihat outputnya di sini. Untuk instruksi yang pertama R3, kemudian instruksi yang kedua memerlukan R3 juga ya, ada data dependency. Kemudian di sini instruksi yang ketiga ini merupakan output dependency ya, karena ini merupakan output untuk instruksi yang pertama, kemudian yang ketiga juga output ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan urutan ya dari instruksi tersebut. Instruksi yang pertama harus selesai dulu, jika memerlukan stall akan di stall ya, kemudian masuk instruksi yang kedua, kemudian instruksi yang ketiga. Jadi akan ada nanti beberapa stall yang terjadi di sini. Di sini instruksi yang kedua depends on result of instruksi yang pertama, jelas merupakan data dependency. Kemudian if I3 completes before I1 ya, I3 ini completes before I1, the result from I1 will be wrong ya. Jadi jelas akan salah untuk I1 karena I3 terlebih dahulu memberikan data terhadap R3 ya, maka ini akan salah ya, karena adanya operasi addition di sini R3 plus R5 ya. Jadi ini disebut sebagai read write dependency atau output dependency antara I1 dan I3. Nah, bagaimana di dalam out of order completion? Nah, di sini decouple decode pipeline from execution pipeline ya. Kemudian can continue to fetch and decode until this pipeline is full ya.
Jadi di dalam out of order ya, ini bisa melakukan fetch dan decode sampai pipeline is full, atau pipeline, semua stage di dalam pipeline itu full, jadi bebas ya. Kemudian di sini when a functional unit becomes available and instruction can be executed. Nah, ketika functional unit di sini adalah misalkan arithmetic logic unit ya, ketika ini available maka instruction akan di-execute. Berarti nanti di sini untuk out of order ini ketika instruksi benar-benar ready ya, maka dia akan dieksekusi ya. Jadi tidak berdasarkan first in first out, tetapi instruksi yang ready bisa dieksekusi. Misalkan ada instruksi yang pertama, instruksi yang kedua, misalkan ini adalah fetch cycle, kemudian decode cycle, kemudian memasuki buffer untuk execution. Nah, jadi di sini akan di fullkan terlebih dahulu ya, akan dibuat full untuk buffer ini ya. Misalkan ada 3 instruksi, yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ketika full ya, atau fetch and decode until this pipeline is full. Ketika ini full, maka akan dilakukan, atau ketika execution cycle ini dalam keadaan ready, alunya ready, maka ini bisa dieksekusi ya. Tetapi tidak harus berurutan. Instruksi yang mana ready terlebih dahulu, maka dia akan memasuki execution cycle. Jadi tidak harus yang pertama ya, tetapi bisa yang kedua atau yang ketiga, tergantung instructionnya ready atau tidak ya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena instruksi ini kan berbeda-beda kompleksitasnya, berbeda panjang ininya, instructionnya ya. Ini akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka ya. Ketika yang pertama memiliki waktu, misalkan dipengaruhi oleh waktu untuk mengeksekusi satu instruksi ini, misalkan ini adalah 20 menit untuk yang pertama, sementara yang kedua bisa 2 menit ya. Maka otomatis ini instruksi yang kedua akan memasuki execution stage ya, karena instruction yang kedua akan ready di awal dibanding dengan instruksi yang pertama. Jadi bukan atau tidak menerapkan first in first out, tetapi yang mana ready yang pertama, maka dia akan diselesaikan first ready first out ya. Kemudian di sini ada anti dependency, ini juga sudah kita lihat ya, right dependency atau right after right dependency. Gimana right after right ini? Ini di right ke R3 ya. Nah, di sini ada juga R3, jadi right after right. Instruksi yang ketiga cannot complete before I2 starts, as I2 needs a value in R3 and I3 change R3 ya. Ini kalau lebih ingin mengetahuinya bisa dilihat di video sebelumnya, sudah ada tentang right after right dependency. Nah, di sini kita bisa lihat contoh add R1, R2, R3 ya. R2, R3 ini akan di add, kemudian di save ke R1. Nah, ini kemudian ada instruksi yang kedua subtract ya, R7, R1, R8, kemudian ada multiply R1, R5, R6 ya.
Jadi di sini kita akan lihat berbagai macam data dependency. Ya. Misalkan instruksi yang pertama dan yang kedua, R1 dan R1 ini merupakan dependensi data yang disebut sebagai raw atau read after write. Ya. Atau ini merupakan true dependency. Ya. Kemudian ada R1 dan juga instruksi yang ketiga, ya. Ini merupakan write after write atau output dependency, ya. Kemudian ada yang ketiga di sini R3, R1 dan ini R1 dan R1 dalam instruksi yang ketiga merupakan write after write, ya, write after read, ya, atau disebut sebagai anti dependency, ya. Nah, ini yang kedua ini disebut sebagai false dependency atau name dependence. Kemudian untuk read after read kemarin ini sudah kita lihat bahwa ini bukan merupakan sebuah dependensi, ya, karena misalkan ini add R1, R3, R4 di mana read 4 after read 4 di dalam instruksi yang pertama. Jadi ini hanya menggunakan data yang ada di R4, tapi tidak memperbarui data yang ada di dalam R4 untuk instruksi yang pertama, sehingga tidak akan mempengaruhi jika adanya instruksi yang kedua yang menggunakan atau meread data dari R4, ya. Jadi ini bukan merupakan data dependency dan tidak menghasilkan yang namanya hazard, ya. It's not a dependence because these instructions don't need to be done in the order of that dependency. Artinya tidak akan memberikan hazard terhadap instruksi yang kedua, ya. Nah, speed up of machine organization di sini kemarin juga kita sudah melihat bagaimana dengan speed up, ya. Bisa dilihat di video sebelumnya, ya. Speed up untuk pipeline dan juga non pipeline. Nah, sebagai kesimpulan untuk machine parallelism di sini memerlukan resource yang bisa diduplikasi, ya. Misalkan untuk stage, fetch, cycle, kemudian decode, kemudian execution bisa diduplikasi untuk melakukan parallelism. Kemudian di dalam parallelism juga ini terdiri dari out of order, first ready, first out. Jadi tidak menerapkan first in, first out. Ini akan membuat sistem inefficient kalau kita menerapkan in of order, ya. Kemudian perlu juga kalian nanti baca tentang register renaming, ya. Ini sangat penting juga dalam parallelism. Kemudian ini instruction window ini large enough, harus besar, ya, atau more than 8. Kemudian untuk superscalar implementation, ya, karena memiliki hardware, ya, atau duplicate hardware, ya, maka bisa melakukan simultaneously fetch, artinya multiple instruction akan memasuki fetch cycle terlebih dahulu, kemudian decode, execution, dan lain sebagainya. Logic to determine true dependency involving register values, ya. Jadi jelas true dependency, ya, akan sangat menentukan register value, ya. Semua dependensi kita sudah bahas tadi, tapi di sini true dependency atau read after write ini sangat fatal, ya, di dalam superscalar nantinya. Jadi harus memperhatikan register value jika terjadi true dependency. Nah, kemudian bagaimana mekanisme untuk melakukan register value ini? Jika terjadi true dependency itu
menggunakan stalling atau forwarding, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian di sini mechanism to initiate multiple instructions in parallel, ya. Jadi ini sudah jelas, ya, karena memiliki duplicate stage, ya, fetch stage, kemudian decode stage, kemudian execution stage, ya. Jadi ini bisa melakukan multiple instruction sekaligus. Begitu juga dengan resource for parallel execution, ya. Jadi di execution juga bisa dilakukan parallelism, ya. Kemudian di sini mechanism for committing process state in correct order. Artinya bagaimana mekanisme untuk melakukan ordering terhadap instruction ini juga sangat perlu dalam superscalar agar mengurangi yang namanya hazard, apalagi jika terjadi yang namanya data dependency atau true dependency atau read after write dependency, ya. Jadi harus benar-benar incorrect order of instruction. Nah, jadi sampai di sini untuk superscalar dan juga super pipeline, ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke minggu depan, mungkin satu topik lagi harus kita selesaikan. Selebihnya akan ada kuis, ya. Kuis akan kita laksanakan di week 15. Jadi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Oke, sekian dan terima kasih.